Tidak akan menjawab pertanyaan yang kedua, siapa yang lebih unggul. Tapi yang jelas debat kemarin itu relatif tidak unggul dibandingkan debat-debat yang lain. Begitu ya, karena debat-debat yang lain kan memang topiknya itu lebih spesifik. Sementara debat yang terakhir itu memang akhirnya bersifatnya catch all begitu ya topiknya ya. Nah, yang pertama, bagaimana apakah upaya masing-masing capres itu untuk mengambil suara undecided voters begitu ya, orang-orang yang belum menentukan pilihan. Yang pertama, memang terlihat bahwa gestur-gestur kemudian bahasa-bahasa yang dipakai itu memang lebih dialamatkan kepada undecided voters alih-alih swing voters. Perbedaannya kalau undecided voters itu yang memang belum menentukan pilihan atau sebetulnya berencana untuk tidak menggunakan hak pilihnya, sementara swing voters itu pemilih yang masih bisa berubah pikiran. Kenapa? Karena saya rasa untuk masing-masing paslon dan tim suksesnya juga sekarang juga sudah memahami bahwa semakin kecil kemungkinan satu pendukung calon atau satu calon pemilih calon untuk mengubah pilihannya. Gitu. Di beberapa survei oleh lembaga-lembaga survei yang merupakan anggota Persepi, yang kebetulan CSS juga adalah ketuanya, juga kita sudah melihat ada tren bahwa semakin dikenal capresnya dan semakin tidak mungkin begitu ya, atau orang semakin mantap untuk iya, ini YouTube-nya bocor. Oke, ya, ya, orang semakin mantap begitu dengan pilihannya, sehingga tidak heran jika misalnya kemarin gimmick-gimmick dikurangi, atau kemudian saling serang itu tidak terlalu ditonjolkan begitu di debat lain, karena misalnya 02 kayaknya kemarin lebih bermain defensif begitu ya, lebih bermain aman, mempertahankan ceruk suara atau ceruk pemilih yang ada alih-alih meyakinkan swing voters gitu. Sehingga banyak gestur-gestur, oke, saya sependapat, saya setuju. Sementara gestur yang disampaikan oleh 01 dan 03 adalah ada semacam kesepahaman begitu, ada semacam narasi anti pemerintahan yang sekarang atau kontra pemerintahan yang sekarang, dan kemudian kemarin sempat ada momen lempar umpan dan kemudian ada yang menyemes begitu ya. Nah, saya rasa yang pertama, debat itu kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi pilihan seseorang karena faktor-faktor tadi. Tapi debat juga dengan margin yang setipis ini untuk apakah kita akan melaju ke putaran kedua atau pemilu berlangsung satu putaran, mungkin gestur sekecil itu pun juga bisa berpengaruh terhadap outcome satu putaran atau dua putaran. Itu pendapat dari saya. Baik, terima kasih Mas Belts.